Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini saya dan tim bersama daripada Bapak Rifki, Muhammad Rifki lengkapnya, yaitu menyampaikan video singkat daripada hasil rancangan dan implementasi daripada penggabungan steganografi dan kriptografi dalam pengamanan data. Dan terima kasih sebelumnya kepada pihak panitia TESCA 2021 sebagai program daripada dalam rangka untuk pemeringkatan, ya, awarding dan publishing seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan saat ini rancangan ini telah kita melalui proses yang panjang, sudah dilakukan pengujian, dan dalam rangka juga mengimplementasi kolaborasi dan berinovasi. Hal ini nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Rifki, video presentasi daripada hasil rancangan. Dan bila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti dapat kita diskusikan lebih lanjut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Bapak Rifki. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Nizirwan dan juga tim atas waktu yang telah diberikan. Oke, saya akan coba untuk mempresentasikan ya. Mungkin di sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana kita melakukan enkripsi dan dekripsi ya dalam penanganan data tentunya ya. Yang mana kita tahu kalau sekarang ini beragam cara ya dalam pengolahan data. Nah, cuma saya hanya mengambil beberapa saja dengan pengembangan Caesar Keeper dan juga pengembangan dengan menggunakan bit yang kita coba melakukan improve gitu ya. Kalau seperti kita tahu, kalau biasanya 1 byte itu ada 8 bit ya. Misalkan A ya ada beberapa. Nah, ini saya coba mengembangkan dari 8 standarnya menjadi 13. Kenapa 13? Dengan asumsi dengan semakin banyaknya gitu ya probabilitas ya tentunya semakin mempersulit. Tentunya kan tujuan dari kriptografi adalah kuatnya adalah bagaimana dalam penanganan pada kuncinya, kata kuncinya gitu. Nah ini oke. Untuk lebih lanjutnya saya akan langsung saja ke presentasikan saya sebentar. Ya. Oke, saya akan mencoba presentasikan dari aplikasi yang kami buat ya. Ini saya menggunakan dengan akses ya. Oke, ini ada menunya sekarang. Nah ini yang kita tahu, ini kita ada proses encode atau enkripsi dan juga ada proses dekripsi atau decode ya. Langkah awal kita harus memilih dulu enkripsinya, yang gambar yang kita pilih. Ini harus berupa BMP ya, bitmap gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya pixel atau pixel elemen yang lebih kerapatannya lebih bagus dibanding dengan format yang lain. Oke, di sini saya sudah cari. Nah ini ya, misalkan ini IC Mecon gitu ya, dengan formatnya bitmap atau BMP gitu ya. Nah ini sudah jadi nih gambarnya seperti ini ya. Nah sekarang kita masukkan di sini. Nah, ini adalah pesan ya, pesan rahasia ya, pesan yang akan kita sampaikan yang akan nanti kita melakukan decode, dekripsi dan encode gitu ya. Oke, misalkan tes huruf besar semua, kriptografi, kripto dan stegano gitu ya. Nah ini proses seperti ini, kita lakukan proses encode. Nah ini sebagai public key-nya boleh orang lain tahu ya, dengan 1671 ini password-nya misalkan ya. Nah ini oke, encode berhasil.
Nah, langsung kita, ini kalau kita ada menu Outlook, ini kita bisa langsung mengirim ya ke siapa-siapa saja yang kita tentukan gitu. Jadi tidak sembarangan orang. Kenapa? Karena di sini adalah ini berdasarkan login dari, kalau di perusahaan ini ada login Windows masing-masing. Ya, Windows-nya masuk, jadi dia saya bikin bertingkat gitu. Jadi kalau dia pakai login orang lain nggak mau. Walaupun saya sudah kasih untuk emailnya ke masing-masing, tapi kalau dia loginnya tidak sesuai, maka dia tidak akan terkirim gitu ya. Oke, saya berasumsi karena saya nggak ada Outlook, asumsi saya sudah saya kirim gitu ya. Oke, next. Lalu si yang bersangkutan, si penerima, dia harus melakukan decode, ya, dekripsi. Nah, kita pilih dulu tadi. Nah, di sini ada namanya, nah ini hanya mewakilkan bahwa ini adalah image yang sudah kita sisipkan, kita insert dengan pesan rahasia. Nah, ini jadi ICM-Amicon, ini underscore RFQ ya, sebagai kode saya, Ricky dan Pak Nizirwan gitu ya. Oke, ini tadi, sebentar saya pilih dulu. Kita open. Ini sudah jadi ya. Nah, ini yang gambar yang sudah ada pesan rahasia. Nah, baru kita melakukan proses decode, dekripsi. Passwordnya sama kita berikan, public key-nya boleh orang lain tahu. Nah, ini seperti ini. MPSU, DCW, dan seterusnya ya. Nah, ini ada kodenya di sini. Kodenya apa? Kita copy dulu sebentar. Ini yang ini bertingkatnya di sini ya. Ada tambahan lagi. Jadi ada 20 ada jam, kita ada bertingkatnya jam, menit, detik, mini detik, mikrodetik. Jadi ada 5 ya. Ini saya masukkan dulu di sini. Masukkan di sini. Oke. Ini jam. Ya. Ini untuk diketahui juga sama teman-teman atau Bapak Ibu semua, saya bertingkatnya adalah 0 sampai dengan 6 keduanya ya. Terus 7 sampai dengan 13, 14 sampai dengan 20, dan 20 atas ya. 0 sampai dengan 6 saya kodenya adalah plus, ini kurang atau minus ya. Ini ada minus, ini ada bagi, dan terakhir adalah kali. Nah, ini maksudnya apa? Jadi 20 ini adalah, ini berarti kategorinya dia adanya di bagi ya. 12 berarti range-nya adalah 7 sampai 13, berarti kurangnya minus ya. 1 karena di 0 dan 6 berarti dia plus ya. Ini plus ya. Plus 2 juga sama plus. Oke, 4 juga sama ya, plus ya. Nah, ini yang nanti saya kopikan sebagai membuka filenya nanti begitu. 20 di Ctrl C. Ya, kita masuk lagi ke program sini. Ya. Kita double klik. Nah, ini password ini yang sebagai private key-nya ya. Nah, kita masukkan 20 12 1 2 2 4 0 1 6. Oke. Ya. Kita oke kan, enter. Nah, ini hasilnya sama. Tes kripto dan Steganuga ya, Stegano ya, persis besar, kecil, dan kecil. Nah, ini berapa probabilitasnya sekarang? Oke, sekarang saya minta waktu sebentar untuk presentasikan ya, karena perlu juga kita tahu ya bagaimana caranya mereka untuk bukanya. Ya. Itu probabilitasnya adalah saya melakukan sebentar ini ya. Karena saya menggunakan jam, menit, detik, mikrodetik, maka itu adalah ada 5 jam menit, berarti 60 pangkat 5 gitu ya, dikalikan dengan ada 13 bit ya. Nah, 13 bit ada, saya melakukan perubahan konversi dari biner bit yang standar harusnya 8, saya 13. Saya dari pertama saya angka ya, angka 0 sampai dengan 9, berarti ada 10, abjad, huruf kecil,
26, huruf besar juga perlu 26, berarti 52 tambah 2, tambah 10, 62 ditambah, itu sekitar 18, berarti totalnya 80. Berarti probabilitasnya itu adalah 60 pangkat 5 dikalikan dengan 82 pangkat 13 dikalikan dengan 80 dikalikan dengan N. N adalah panjang karakter. Panjang karakter yang kita tadi sisipkan. Misalnya kalau tadi ada, katakan 3 saja. Padahal tadi kan ada ini ya. Kalau kita misalkan ada 20, berarti ya probabilitasnya 20. 20 kali 60 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 13 dikalikan dengan 80. Ya, probabilitas seperti itu. Oke, ini salah satu dari ya ini ya. Ini adalah contoh ya, contoh yang saya konversikan. 0 ya, 0 1 1 0 dan seterusnya. Ini sudah juga sama semua ya. Terus 1 juga sama. Huruf besar juga sama. Termasuk juga spesial karakter gitu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.